Puji akan nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kembali berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, seberapa yang ada kita mulai ibadah kita pada saat pagi ini, karena waktunya sudah sampai, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama angkat satu pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu
pada saat pagi ini, di mana kami anak-anak-Mu, Allah izinkan kembali berhimpun untuk memuji membesarkan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian sebentar yang akan kami naikkan bertahta di atas pujian Engkau Tuhan Allah kami. Biar setiap pujiannya kami naikkan benar-benar Tuhan mendatangkan berkat sukacita yang dari Engkau. Kami rindu Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, supaya ibadah kami benar ibadah yang Engkau berkati ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan Engkau, urapan kuasa yang dari sorga boleh mengurapi kami bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Tuhan, jalannya ibadah kami awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk. Puji Tuhan, kita sama-sama angkat satu pujian. Saat ini ku datang lagi. Kepadamu Tuhan,
kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian. Besar Tuhan. Kami undang kur kaum wanita grup Maria untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, kiranya kur kaum wanita grup Maria, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sebentar kita akan jalankan korban yang pertama. Kita akan sama-sama angkat satu pujian, hari-hari ku lalu. Pujian saya cukupkan sampai di sini. Untuk sebentar kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama angkat satu pujian. Sentuh hatiku.
menurut kebenaran firman. Saya minta Bapak Sugianto untuk angkat di dalam doa. Mimbar kami serahkan pada hamba Tuhan yang melayani. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan terima kasih ya Bapa. Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai detik ini Engkau masih memelihara kami Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau buka hati dan pikiran kami Yesus. Kami serahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu. Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau urapi ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan ruangan tempat ini. Engkau kuasai ya Tuhan, Engkau singkirkan dari kuasa-kuasa yang akan mengganggu kami dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengundang jemaat yang berulang tahun di bulan Juni untuk maju ke depan. Yang pertama Bapak David, yang kedua Ibu Winda, yang ketiga Ibu Iis Nurhayati, yang keempat Ibu Tri Elok, yang kelima Ibu Ngat, yang keenam Bapak Miseno, yang ketujuh Saudari Sharon, yang kedelapan Saudara Wahyu, yang kesembilan Ibu Selda, yang kesepuluh Bapak Sudirman, yang ke-11 Ibu Evi, yang ke-12 Ibu Jilvia Kasambu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juni ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kita angkat pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan, oh bekerjalah mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kami percaya kasih setia Tuhan dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan mereka selalu kembalikan
untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini. Dengan berkat-berkat rohani, iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu, hidup seturut dan selaras kepada firman Allah. Demikian juga berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepintaran, kepandaian, berkat dalam rumah tangga, perkawinan, ekonomi, sosial, pekerjaan, usaha, apapun diberkati oleh Tuhan. Sepanjang tahun telah berlalu, Tuhan sudah tolong. Di perjalanan kehidupan selanjutnya pun, kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati senantiasa. Kami serahkan hidup anak-anak-Mu yang berulang tahun ke dalam tangan pimpinan kuat kuasa-Mu. Engkau menyertai, Engkau memberkati dan menolong senantiasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berulang tahun di hari dan tanggal masing-masing. Silakan duduk kembali. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30 dengan tema tetelestai atau sudah selesai. Sudah selesai Bapak Ibu. Oh yes. Tutup meneh kita ya dengan judul tetelestai. Ya, kita baca ayat 28 sampai 30 ya, supaya kita memahami konteksnya. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau kita membaca ayat 28, Yesus tahu bahwa segala sesuatu apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan untuk menggenapi segala nubuat tentang dia mengenai kematiannya demi penebusan dosa manusia, maka sudah genaplah, sudah terjadilah, dan Yesus katakan dia telah selesai. Sudah selesai. Ya, dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata tetelestai. Ya. Mengapa Yesus berkata demikian? Supaya kita sebagai orang percaya harus mengerti dan memahami apa maksud yang terkandung dari ucapan Yesus yang terakhir di kayu salib sebelum ia menyerahkan nyawanya dan mati di salib. Dari segala 7 rangkaian ucapan Yesus sudah selesai ini adalah perkataan terakhir yang dia diucapkan. Dari kata tetelestai yang diterjemahkan sudah selesai ini mengandung sebuah arti yaitu legal. Ya, legal, bukan ilegal ya, tapi legal. Legal itu adalah sah, resmi, dan tidak bisa diganggu gugat. Artinya pengorbanan Yesus adalah sah, resmi, dan tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, oleh siapapun. Dan dari kata tetelestai ini mengandung makna spiritual untuk kehidupan rohani kita, supaya saya dan saudara yang telah mengalami penebusan Yesus melalui kematiannya di kayu salib, kita hidup dalam kemerdekaan yang penuh.
Bebas dari intimidasi dosa dan iblis. Ini yang dimaksud kemerdekaan penuh. Bukan berarti ketika Tuhan sudah memerdekakan kita, kita hidup sembrono, sembarangan, atau serampangan. Tidak. Tapi benar-benar kita bebas dari intimidasi dosa dan iblis. Kita merdeka dari segala ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup ini. Walaupun seringkali saya dan saudara sering menerima atau merasa ketakutan, tapi kita harus bebas, kita harus lepas dari ketakutan ini. Artinya kita bisa menang melawan ketakutan. Jangan biarkan ketakutan menjadi pemenang atas hidup kita. Tetapi kita yang harus menjadi pemenang atas segala ketakutan. Dan kita bebas merdeka dari segala usaha sia-sia kita untuk menyelamatkan diri. Karena bagaimanapun sehebatnya saya dan saudara, seberapa besar pengaruh kita, seberapa besar pangkat kita, dengan segala usaha daya upaya kita untuk menerima anugerah keselamatan tidaklah bisa. Dan nanti kita akan pelajari lebih lagi. Dan Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Yesus tidak berteriak, "Aku kalah, aku menyerah, aku sebagai korban." Karena kalau kita melihat sengsara dan penderitaan Yesus, Yesus adalah korban dari sebuah ketidakadilan dalam sebuah sistem pemerintahan maupun sistem agamawi. Yesus diadili begitu rupa tanpa pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Tidak pernah diberi kesempatan untuk mengambil saksi-saksi demi membela Yesus. Yesus tidak berkata, "Aku kalah, aku menyerah, aku sebagai korban." Tetapi dia meneriakkan kata yang dapat didengar oleh orang-orang di mana Yesus berada di salib, tetelestai, artinya sudah selesai. Dan ini bukan pekik, sorakan atau teriakan kekalahan. Atau seperti perkiraan banyak orang sebagai keluhan dari seorang korban yang kalah. Melainkan yang diucapkan Yesus ini adalah pekik kemenangan dari seorang pemenang. Bukan pecundang. Ayo pekikkan kemenangan atas ketakutanmu, kelemahanmu, kekhawatiranmu. Tuhan pekikkan Yesus, sorakkan Yesus, teriakkan, sudah selesai. Dan ini pekik kemenangan dari seorang pemenang. Walaupun sejak zaman dulu sampai sekarang kita bisa melihat bahwa kematian Yesus bagi orang yang tidak memahami sebagai sebuah kesalahan. Bahkan berita yang bodoh, berita yang sia-sia. Tetapi bagi kita yang percaya, salib Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kita sudah melihat tadi bahwa tetelestai itu mengandung arti legal bagi umat manusia. Dia mengubah status saya dan saudara yang tanda kutip ilegal. Terjual karena dosa, terjual karena perbudakan dosa, terjual karena hutang dosa. Kita terpisah dari Allah, itu status kita ilegal. Tetapi melalui tetelestai kematian Yesus, status kita dari ilegal menjadi legal. Dan kita diangkat menjadi milik kepunyaan Allah dalam Yesus Kristus untuk selama-lamanya.
Kita tidak lagi terjual karena dosa, terjual karena perbudakan dosa, terjual karena hutang dosa. Sekarang kita menjadi milik Allah untuk selama-lamanya bagi kemuliaannya. Dan di salib Yesus menuntaskan apa yang tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh manusia. Karena sebelumnya kita terjual dalam perbudakan dosa, kita menjadi manusia-manusia ilegal karena dosa. Terpisah jauh dari Allah. Karena tetelestai sudah selesai dan dia serahkan nyawanya. Kita diangkat menjadi milik kepunyaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lagi menjadi manusia-manusia yang terhilang, manusia-manusia yang terpisah jauh dari Allah karena dosa. Kita sudah diangkat menjadi milik kepunyaannya. Mari kita lihat ketika Yesus berkata tetelestai, berdasarkan latar belakang penggunaan kata ini di kehidupan masyarakat pada waktu itu, serta korelasinya bagi peristiwa atau kaitannya hubungannya bagi peristiwa penyaliban Yesus. Jadi tetelestai itu sebuah kata yang sering juga dipergunakan bagi orang-orang dalam latar belakang kehidupan budaya pada waktu itu. Yang pertama kita melihat dari dunia akuntansi atau dunia perdagangan, dunia keuangan. Konteksnya pada zaman dulu ketika seseorang yang berhutang dan ketika hutang itu telah dilunasi, baik oleh orang yang berhutang maupun oleh penanggung hutang, mungkin orang lain yang melunasinya. Dalam dunia akuntansi, perdagangan dan keuangan pada masa itu, mereka akan mendapatkan surat lunas hutang. Jadi, hutangmu wis lunas. Ini surat lunas hutangmu. Di dalam surat pelunasan hutang tersebut dibubui meterai. Ya. Kalau dicap stempel ya mungkin sekarang dengan kata-kata tetelestai. Hutangmu sudah dibayar lunas. Ya. Maka dari itu Yesus berkata tetelestai. Dalam kebenaran rohani kita melihat dalam Roma 3 ayat yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah hutang yang besar yang harus kita bayarkan dengan lunas kepada Allah yang kudus. Sedangkan faktanya, realitasnya, kita yang berdosa, yang punya hutang dosa, yang kotor, yang najis ini bagaimana kita bisa membayar hutang secara lunas kepada Allah yang kudus, yang tidak ada dosa di dalamnya. Makanya manusia seringkali berpikir aku mau melakukan pekerjaan yang baik. Menunjukkan kesetiaan, kesalehan, ketaatan dari segala usahaku supaya hutang dosaku ini terlunaskan. Enggak bisa. Alkitab menjelaskan dosa, upah dosa adalah maut. Jadi kalau manusia dengan usahanya sendiri harus membayar hutang dosa kepada Allah yang kudus, dia harus mati. Sedangkan kita global saja, dunia pun tidak menyetujui dengan adanya bunuh diri. Enggak menyetujui. Jadi manusia enggak bisa membayar hutang dosa dengan lunas kepada Allah yang kudus. Dan kita manusia-manusia bangkrut secara rohani, tidak mampu untuk membayarnya.
tidak mampu untuk membayarnya. Apa yang bisa kita bayar akibat dosa kita? Dari dosa kita apa yang bisa kita bayar? Enggak bisa. Maka dari itu korelasi hubungan Yesus disalib dan dia katakan tetelestai. Di atas kayu salib Yesus membayar semua hutang dosa kita dengan lunas. Dosa masa lalu, dosa sekarang, bahkan dosa yang masa depan dengan darahnya sendiri. Semuanya sudah lunas. Dan tidak ada cicilan yang harus kita bayar lagi. Dia telah berikan surat pelunasan hutang. Dengan bubuan metre tetelestai sudah selesai, yaitu nyawa dan darahnya sendiri. Mari kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Setelah kita dibeli dan dibayar dengan lunas, ada tanggung jawab yang kita kerjakan. Memuliakan Allah dengan tubuh. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, kamu sekarang telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan darah atau anak domba, darah anak domba, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Kita yang dulu dalam perbudakan dosa, sekarang kita menjadi hamba-hamba yang memuliakan Allah. Diperjelas lagi dalam Kolose 2 ayat yang ke-14. Kita buka dalam Kolose 2 ayat yang ke-14. Bulan lalu saya juga menyampaikan hal ini. Kolose 2 ayat yang ke-14. Jadi tetelestai berdasarkan pengertian atau latar belakang yang pertama di dunia akuntansi perdagangan keuangan menyatakan bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hutang dosa kita telah ditiadakannya. Dan kita tidak lagi hidup dalam dakwaan atau ancaman. Ya, kamu gak layak, kamu berdosa. Pakai cara-caramu untuk menembus dosamu. Pakai cara-caramu untuk tanda kutip menyogok Tuhan. Kamu sudah berbuat dosa, itu dakwaan, itu ancaman dari iblis. Kalau dalam hidup ini, saya dan saudara berusaha untuk membayar hutang lunas dosa kita. Berarti kematian Yesus bukan pengorbanan yang murni, tapi sebuah transaksional. Kalau orang Jakarta bilang, lo jual, gua beli. Tapi bukan demikian, bukan transaksional pengorbanan Yesus. Dia pure, dia murni, dia tulus menghapuskan segala hutang dosa kita dengan lunas. Yang kedua dalam bidang peradilan atau hukum. Hukuman itu telah digenapi. Ada dua konteks Bapak Ibu. Ketika tahanan selesai menjalani hukuman dengan penuh, hakim akan mengeluarkan surat pembebasan tertulis tetelestai. Artinya seluruh tuntutan hukuman telah terpenuhi
Dan ia tidak bisa lagi dituntut untuk kejahatan yang sama. Itu konteks yang pertama. Jadi tahanan menjalani masa hukuman dengan penuh, dengan selesai. Setelah selesai dia keluar dari tahanan dan diberikan sebuah surat dengan tulisan tetelestai. Bahwa dia telah menyelesaikan masa hukumannya dengan baik. Dan dia tidak bisa lagi dituntut untuk kejahatan yang sama. Namun konteks yang kedua itu adalah hukum substitusi atau pertukaran. Ketika saya dan saudara berbuat dosa, ada dosa dalam diri kita. Kita sedang duduk di kursi sebagai terdakwa. Dan hakim yang adil itu Yesus menghakimi kita. Kita bisa melihat segala tuntutan-tuntutan, dakwaan-dakwaan atau tahanan yang akan kita terima akibat dosa itu. Dan hakim pasti akan memberikan hukuman ini kepada kita sebagai terdakwa. Kita sedang duduk di pengadilan. Yesus sebagai hakim. Hakim berkata, dosamu menghasilkan maut. Engkau harus terima hukuman mati. Dan ia turun. Dia kasih surat, ini hukumanmu. Tapi sekarang kamu pergi keluar. Aku yang menggantikan engkau duduk di sini. Dia tukar. Engkau enggak perlu mati. Ini surat pembebasan. Kamu pergi. Aku sekarang yang duduk menggantikan. Hakim yang adil Yesus Kristus menggantikan saya dan saudara. Sehingga hukuman yang pantas dan layak kita terima. Tuntutan-tuntutan yang harus kita dapatkan. Tidak menjadi bagian kita. Tapi menjadi bagian hakim yang adil. Betapa saya dan saudara harus bersyukur. Yesus mengambil posisi kita. Seharusnya kita sebagai terdakwa duduk di kursi pengadilan yang layak untuk terima segala murka, segala hukuman, segala kematian. Tapi Yesus ambil posisi kita. Dan dia terima, dia gantikan kita untuk menerima seluruh murka Allah yang seharusnya menimpa kita. Keadilan Allah sudah terpenuhi dalam Yesus Kristus. Allah yang adil harus menghukum. Tapi Allah yang kasih harus menyelamatkan. Maka dia kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya keadilannya untuk menghukum manusia berdosa ditimpakan kepada Yesus. Dan Allah yang adil serta kasih menyatakan kasihnya juga melalui Yesus Kristus. Supaya kita diselamatkan. Mari kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dan Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, pergilah dengan selamat. Kita ingat ketika Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Bahkan secara pribadi Yesus katakan, pergilah dengan selamat. Demikian pula dalam hukuman dosa kita, pergilah dengan selamat. Aku sebagai hakim menggantikan posisimu.
2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Allah Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dirinya dalam kemanusiaan kedagingannya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Roma 8 ayat yang pertama, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang dalam Kristus Yesus. Maka dari itu tetaplah dalam Yesus sampai selama-lamanya. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tetap nanti kalau kita mati, kita di akhir zaman, kita tetap akan menghadap tahta pengadilan Yesus. Alkitab katakan. Tetapi karena kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah dibayar hutang dosa kita oleh Yesus. Hukuman yang harus kita terima telah diambil alih oleh Yesus. Maka Roma ayat pasal 8 ayat 1, sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus Yesus. Roh yang telah membenarkan kita. Saat akhir zaman nanti kita akan tetap ada dalam pengadilan Allah. Bukan untuk menerima hukuman kekal, tapi kita menerima status yang resmi, yang sah untuk kita dimasukkan dalam kerajaan surga yang mulia. Itu bedanya penghakiman akhir zaman antara orang percaya dan yang menolak Yesus. Yang percaya dia akan terima upah dalam kerajaan surga. Karena sudah ada dalam Yesus. Tunjukkan kesetiaan, ketaatan, iman kita kepada Yesus. Jangan pernah sekali-kali melepaskan Yesus karena segala sesuatu. Tapi lepaskan segala sesuatu karena Yesus. Karena penghakiman kita nanti kelak untuk terima status yang sah, status yang resmi. Kita sudah terima di muka bumi ini. Tapi kan kita belum melihat realitasnya tentang kehidupan di kerajaan surga. Satu kali kelak kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Yang ketiga dalam konteks keagamaan. Ya. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, orang akan terus-menerus membawa korban persembahan untuk penghapusan dosa manusia. Namun korban dalam wujud binatang itu tidak menyelesaikan perkara dosa. Justru dengan adanya korban yang terus-menerus dibawa, mengingatkan mereka bahwa dosa mereka belum benar-benar tuntas. Jadi dalam perjanjian lama, dalam peraturan hukum Taurat, ketika kamu berdosa, bawa burung tekukur untuk keluarga yang tidak mampu. Lebih tinggi nilainya kambing, lebih tinggi nilainya sapi. Disembelih, darahnya dicurahkan, dagingnya dibakar sebagai korban bakaran untuk pengampunan dosa. Setiap hari, setiap tahun mereka bawa korban persembahan berupa domba untuk penghapusan dosa. Ternyata malah justru membuktikan dan mengingatkan kepada mereka ternyata dosa mereka belum benar-benar tuntas. Karena berdosa dibawa lagi persembahan, berdosa bawa lagi, bawa persembahan, oh iya. Ternyata aku masih berdosa. Bawa lagi korban persembahan, eling, oh iya, ternyata aku masih berdosa.
Gak benar-benar tuntas. Namun yang perjanjian lama katakan itu merupakan sebuah gambaran akan nubuatan serta realitas kegenapannya dalam pribadi Yesus yang menjadi korban sempurna bagi manusia. Surat Ibrani mengatakan Yesus adalah korban yang sempurna. Dilambangkan, dianalogikan seperti domba yang dibawa sebagai korban sembelihan dan bakaran di hadapan Allah untuk pengampunan dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan di surat Ibrani pun juga mengatakan siapa yang telah mengingkari, tidak menghormati, tidak menghargai kematian Yesus, sekalipun dia percaya pada Yesus, dia telah menyalibkan kembali Yesus yang kedua kali. Padahal korban kematian Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Maka dari itu kita sebagai orang Kristen tidak perlu lagi bawa korban seperti domba, seperti sapi, seperti embek, seperti burung tekukur merpati untuk melakukan ritual penghapusan dosa. Korban Yesus sudah cukup. Karena perjanjian lama adalah bayangan dan kegenapannya dalam diri Yesus Kristus. Loh, lek aku nggawa daging domba, daging embek, daging sapi nang pastori, ya ora apa-apa. Kan bukan untuk penghapus dosa, ya saya makan. Dapat kiriman berkat dari saudara-saudara muslim, ono guline sampai 3 hari durung entek. Kan sing wani mangan wedi darah tinggi kabeh. Gak perlu lagi, korban Yesus sudah cukup. Nah ini dalam keagamaan. Gak perlu sesuatu yang rumit, yang ribet lagi. Cukup. Loh, bukankah kita ini gak kebal dosa? Benar. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa berbuat dosa. Tapi tidak perlu lagi ritual-ritual yang rumit, yang jelimet. Cukup datang kepada salib Yesus. Cukup datang dengan mulut dan hati dan pikiran kita, Tuhan aku sudah berdosa. Aku sudah jatuh dalam dosa. Karena pengampunannya masih tersedia. Sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Tetapi sekali lagi bukan berarti kita bebas. Berbuat dosa, Tuhan ampuni. Berbuat dosa lagi, Tuhan ampuni. Enggak bisa seperti itu. Justru perjanjian lama, korban-korban tentang penghapusan dosa mengingatkan manusia akan adanya dosa. Selalu diingatkan kamu masih berdosa. Tetapi korban Yesus, kegenapan dari perjanjian lama mengingatkan kita bahwa segala dosa sudah diampuni. Beda sekali ya. Korban perjanjian lama mengingatkan kita bahwa kita ini selalu ada dosa. Tapi wujud kegenapannya dalam Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa segala dosa sudah diampuni. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Beda sekali. Jadi saat kita mengalami penebusan Yesus, kita selalu diingatkan bahwa dosamu ini sudah diampuni. Dan inilah yang akan menuntun kita untuk selalu hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Pertanyaannya apakah kita masih mau bertekun dalam dosa? Apakah kita masih mau terus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita masih mau terus mengotori dan merusak tubuh bait Allah ini? Dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Saya dan saudara harus sadar dan mengerti, bukan lagi saatnya untuk kita terus bertekun dalam dosa. Tapi sudah saatnya saya dan saudara bertekun dalam kebenaran Allah. Karena korbannya mengingatkan dosamu itu wis diampuni. Lepas dari segala keterikatan yang ada. Lepas dari segala tawanan-tawanan yang ada. Apa yang membelenggu saudara? Yang mengikat saudara, yang menawan saudara? Dosa-dosa apa yang masih dilakukan? Pornografi kah? Seks bebas kah? Narkoba kah? Merokok kah? Atau penyakit hati, iri hati, kebencian, kepahitan? Merasa tersaingi, haus akan validasi, haus akan penilaian sanjungan manusia. Hal-hal yang seperti ini yang kita mau datang kepada Tuhan supaya salibnya membawa kita kepada kebenaran Allah. Jangan bertekun. Apakah kita masih mau bertekun dalam dosa? Yang keempat, karya seni. Dalam konteks karya seni tetelestai. Ya, dalam keagamaan pun Yesus katakan tetelestai. Sedikit saya tambahkan. Ketika orang Israel membawa korban persembahan, kambing domba, imam akan memeriksanya. Dan ketika imam menyatakan ini kambingmu, ini sapimu tanpa cacat celah. Itu dalam terjemahan bahasa Ibrani, juga dikatakan ini tanpa cacat celah korban yang kamu bawa, ini tetelestai, sudah selesai, sudah cukup. Dan Yesus adalah korban yang tanpa cacat celah, dia sudah cukup, dia sudah tetelestai. Yang keempat, karya seni. Ya. Kita lihat konteks latar belakangnya, ketika seorang seniman, ya pelukis, pemahat, sastrawan, menyelesaikan mahakaryanya, ia akan mundur dan akan memandangi mahakarya yang telah dia buat. Dia akan pandang dengan detail karya tersebut dan dia akan duduk manis. Mungkin kalau pelukis bisa bawa lap, dia akan sarungkan lapnya di pundaknya, dia akan duduk manis sambil memandangi karyanya. It's finished. Wis mari. Sudah selesai, tetelestai. Dan dia akan lepaskan semua alat-alat yang digunakan untuk membuat mahakarya. Dan dia akan melihat sebuah kekaguman dari mahakarya yang dia buat. Artinya bagi seorang seniman, karya ini sudah selesai dengan sempurna. Tidak ada lagi yang perlu ditambah, tidak ada lagi yang bisa dikurangi. Ya. Finishing touch, sentuhan terakhir telah diberikan secara sempurna. Bagi seorang pelukis, dia akan mengisi kanvas itu dengan lukisan-lukisan, dengan goresan-goresan. Dengan perpaduan-perpaduan warna, sesuai yang indah, yang menarik, yang cantik, yang serasi, yang selaras. Dan dia akan membubuhkan sentuhan terakhir, goresan yang terakhir untuk menyempurnakan mahakaryanya. Setelah itu dia akan taruh semuanya dan tidak perlu lagi menambahkan atau mengurangi, tidak bisa dikurangi lagi. Ya, karena sentuhan terakhir sudah diberikan. Itu bagi karya seni. Salib adalah sentuhan terakhir. The final stroke atau apa tadi? Ya, sentuhan terakhir. Sejak manusia jatuh dalam dosa pertama kali, Allah sedang melukis rencana keselamatan. Garis-garisnya, kanvasnya alat lukisnya dinyatakan melalui nubuatan para nabi.
sistem korban di kemah suci, dan sejarah bangsa Israel itu adalah latar belakang kanvasnya. Ya, supaya saudara juga berpikir, Yesus melukis tentang karya keselamatan. Garis-garisnya para nabi bernubuat melalui sejarah bangsa Israel di kemah suci. Dan saat Yesus berseru tetelestai, dia sedang menggoreskan goresan kuas yang terakhir pada rencana keselamatan tersebut. Dan lukisan itu, keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan, sudah utuh, indah, dan sempurna. Itu salib, sentuhan yang terakhir, finishing touch. Gak perlu ditambahi apapun. Karena program keselamatannya sudah terjadi dan tergenapkan. Salib tidak perlu lagi perbaikan. Jika sebuah mahakarya itu sudah selesai, dikatakan selesai, maka asisten atau orang lain tidak boleh menambahkan sesuatu ke dalam karya tersebut. Menambahkan sesuatu pada karya tersebut justru akan merusak keindahan dan nilai dari karya tersebut. Jadi para seniman punya asisten dan berkata ini sudah selesai. Jangan tambahkan. Kalau kamu menambahkan, maka karya ini kehilangan estetikanya. Dalam kehidupan rohani, keselamatan dan pembenaran hidup kita adalah mahakarya Yesus. Dan kita adalah orang lain yang dimaksud tersebut bagi seorang seniman. Mahakarya yang sempurna dari Yesus, keselamatan dan pembenaran hidup kita. Seringkali saya dan saudara yang mencoba berusaha untuk menambahkan sesuatu dari karya Yesus itu. Menambahkan perbuatan baik kita, menambahkan kesalehan kita, menambahkan kehebatan pelayanan kita agar kita merasa cukup layak di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa salib Kristus itu masih belum cukup. Masih ada yang kurang dan kurangnya ini harus saya tambahkan dengan usaha kita sendiri. Sama saja kita sedang merusak keindahan dan nilai karya Yesus yang sempurna. Perbuatan baik kita, kesalehan kita, kehebatan pelayanan kita adalah rasa syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Perbedaannya Kristen dengan ajaran yang lain adalah demikian. Kita melakukan perbuatan baik, amal, kesalehan, peribadatan, pelayanan, bukan untuk mendapatkan atau meraih kegenapan keselamatan itu. Tapi sebagai bukti bahwa saudara dan saya ini sudah diselamatkan. Itu perbedaan. Dan yang terakhir kita adalah maha karyanya. Mari kita buka ayat yang terakhir Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Dalam Yunani, bahasa Yunani, ya, buatan Allah itu poiema. Dari kata poiema ini muncul akar kata dari
apa ya, yang ngerti bahasa Inggrisnya puisi itu apa? Poem ya tulisannya. Muncul dari kata ini poema, muncul poem, puisi. Artinya saat Yesus berkata sudah selesai, Yesus tidak hanya menyelesaikan sebuah tugas, tetapi dia sedang menyelesaikan proses pembentukan ulang hidup kita. Karena kita ini dibuatan Allah. Kalau ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 kita melihat bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah oleh karena kasih karunia dan itu bukan hasil usaha kita. Dan dia sedang memproses hidup kita, membentuk ulang hidup kita untuk menjadi gereja yang sempurna, yang tanpa cacat, celah, kerut atau hal-hal yang lain. Untuk siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya kalau saudara dan saya seolah-olah menjalani hidup ini terasa berat, Tuhan sedang memprosesmu. Untuk menjadi mahakarya yang indah. Dia mengikis segala hal yang tidak baik dalam diri saya dan saudara. Dia berusaha untuk menyingkirkan kotoran-kotoran supaya memunculkan dan menghasilkan emas yang murni. Tuhan gak mau kita digambarkan sebagai emas yang sekarat. Tuhan mau jadikan kita emas 24 karat. Lek sekarat yo opo? Sopo sing payune mek titik. Nilai ini mek titik, berharganya mek titik. Tapi kalau 24 karat emas tulen, ini yang Yesus mau kerjakan. Dosa merusak segalanya, namun karya Yesus menjadikan kita ciptaan baru. Dan kita sangatlah berharga di pemandangannya. Citra diri kita yang rusak akibat dosa telah dipulihkan. Penerapannya. Masih adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang masih menghinakan dirinya sendiri? Membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Kok deing ganteng yo, mukae mulus, aku kok andeng-andengi akeh jerawatan. Kok ndek kono rambutnya bagus, kok rambutku ki botak ngarep. BCA, botak cuma atas. Membanding-bandingkan kok hidupnya sana enak ya, kok hidupku kayak gini. Kita bukan mahakaryanya Allah kalau masih seperti itu. Mahakaryanya Allah bukan berdasarkan standar kita menilai orang lain atau orang lain menilai kita. Tapi standar penilaian Allah. Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga di mataku. Walaupun mungkin orang lain gak menganggap kita berharga, gak masalah. Orang lain mau merendahkan kita, gak masalah. Orang lain mau menghina kita, mencaci maki, gak masalah. Karena standar nilai hidup kita bukan dari hal-hal yang demikian. Tetapi dari sudut pandang Allah yang menjadikan kita mulia dan berharga. Ayo hargai diri sendiri. Gagal bangkit lagi. Terpuruk bangkit lagi. Jangan menghinakan diri sendiri. Aku iki koyo lahir di dunia iki salah tempat. Salah sasaran. Gak pernah saudara. Tuhan tempatkan kita salah tempat, salah sasaran. Walaupun hidup kita sulit. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Karena kita tahu hasil akhirnya adalah surga yang mulia. Kalau hidup kita mudah, saya percaya hasilnya adalah piring satu lusin. Kipas angin. Tuhan mau memproses kita. Nikmati dan jalani prosesnya. Maka akan menghasilkan progres yang indah. Kalau saudara gak mau
masak mie instan, saudara mau makan mentahnya dan bumbunya, saya jamin saudara akan sakit perut. Tapi kalau saudara melakukan instruksi, walaupun disebut mie instan, kopi instan, tetap ada instruksi pembuatannya, ada prosesnya. Ketika kita mengikuti akan menghasilkan mie instan yang enak, akan menghasilkan kopi yang enak. Tapi kalau enggak saudara instruksi mengikutinya, prosesnya enggak diikuti, langsung saudara telan, kembung perut. Tapi karena ada proses yang kita lakukan, kita dapat menikmati. Demikian pula saat engkau mau menikmati proses Tuhan, engkau akan dibawa semakin naik, semakin naik. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ingat satu pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia. Tetelestai, dia sudah selesaikan semuanya. Hutang dosa kita diselesaikan. Penghakiman dan penghukuman kita sudah diselesaikan. Dan kita menjadi mahakaryanya Allah yang indah. Dia sudah selesaikan. Dia korban yang sempurna. Sehingga ketika saya dan saudara jatuh dalam dosa, kita hanya cukup datang kepada Tuhan, mengakui Dia Allah yang setia, Allah yang adil, akan mengampuni dan menyucikan kita. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan hati yang tertuju pada Yesus. Kasih yang terindah, kita temukan dalam Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Ku naikkan pujian dari hati kita, pujian dari hatiku, selalu waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup. Tidak ada karya yang terbesar dalam hidup kita selain segala sesuatu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Oh Tuhan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Ku
Mari pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Yang selamatkanku, Engkau. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Terima kasih untuk segala penyelesaian yang Yesus telah kerjakan bagi hidup kami. Kami diampuni, kami disucikan, kami diselamatkan. Kami dibawa kembali kepada kebenaran Allah. Kami dibawa kembali kepada milik kepunyaan kami sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, bubuhi berkat-Mu melalui tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Bukan hanya sebagai rutinitas atau kebiasaan kami mengambil roti dan anggur, tapi benar-benar kami dapat memakan dan meminum yang adalah tubuh dan darah-Mu sendiri. Sehingga kami menyatu dengan Engkau dan Engkau menyatu dengan kami. Engkau menyucikan kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dan seluruh kami semua yang ada di ruangan ini. Sehingga dengan kesucian, kekudusan dan kelayakan dari Tuhan, kami dapat menikmati tubuh dan darah-Mu. Dengan iman, dengan percaya, kami ambil, kami makan, kami minum. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, hati hamba. Ada yang belum dilayani? Apabila ada yang belum dilayani, boleh angkat tangan. Pandang harta hati hamba yang
Mari kita berdiri bersama-sama. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, di tangan kanan kita. Kita akan makan sesudah kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan dengan penuh iman kepadamu. Amin. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. 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 Nikmati tubuhnya sejenak. Dia pecah-pecahkan, dia koyakkan untuk kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minum darah-Mu dengan iman. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah, kuatkan kami kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Adakanlah mujizat-Mu, adakanlah pengampunan dosa, kelepasan dari dosa. Oh haleluya, sembuh. Engkau yang sakit sembuh. Engkau yang mengalami luka batin dipulihkan, dibebat oleh Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari buka suaramu bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Sikirala bayaranamo, ralama syaralalawas. Haleluya. Terima kasih untuk karya yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sekarang ya Tuhan. Apa yang stabil, apa yang kekal, apa yang tak tergoyahkan dari Engkau sendiri Yesus tinggal dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun kami tidak akan pernah tergoncangkan. Karena kami tahu Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami menyatu dengan Engkau dan Engkau menyatu dengan kami. Sehingga kami terus ada persekutuan melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu. Kami telah makan, kami telah menikmati. Kami percaya itu mendatangkan berkat yang istimewa bagi setiap kami yang makan dan minumnya. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita akan berikan korban persembahan. Dan setiap minggu pertama kita akan jalankan persembahan untuk dana operasional gereja. Kita dapat memasukkan ke kantong sesuai dengan warna amplop dan warna kantong yang ada. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Persembahan yang kami kerjakan baik yang pertama, kedua untuk dana operasional gereja yang kami mulaikan hari ini maupun 1/10 yang dikerjakan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bejana kami dibuat melimpah, ekonomi semakin kuat di dalam Engkau, sebab itu janji firman-Mu sendiri dan kami percaya pasti Engkau genapi. Balas berkati kami semua yang telah mengerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pengumuman gereja Selasa doa pemuda remaja. Hari Rebu ibadah rumah tangga 5:30 sore pada keluarga Bapak Triwibowo, Ibu Iis Nurhayati. Hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan dan jemaat, Sabtu pemuda remaja, Minggu pagi sekolah minggu, Minggu siang ibadah raya umum 8:30 pagi. Dan setelah ini latihan pujian grup
Marta. Ya. Apabila Bapak Ibu mendapatkan amplop lebih atau masih ada amplop lebih di belakang yang mau diambil untuk persiapan minggu depan, amplop persembahan tidak apa-apa. Jadi bisa diambil kalau masih ada stok, kalau memang kurang stok nanti kami akan pesankan lagi ya. Bisa dibawa pulang ke rumah, bisa disiapkan persembahannya untuk minggu-minggu yang akan datang. Ya jangan dilipat, jangan dilem, jangan diremet-remet ya. Amplopnya supaya bisa digunakan. Demikian pula uang persembahan kita sudah panjang, uangnya cukup masuk ya Bapak Ibu. Kita juga mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terus berdoa untuk Bapak Pendeta Stefanus Sumaji yang masih dalam perawatan di RKZ. Ya Tuhan terus bekerja menolong, menyembuhkan, memulihkan senantiasa. Tuhan memberkati kedatangan kita bersama maupun yang sudah melayani Tuhan. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu satu kali dan kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami menaikkan terima kasih kami kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan sampai hari ini. Kami bersatu hati berdoa untuk Bapak Pendeta Stefanus Sumaji yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa dari tempat ini, tangan Allah menjamah kehidupan beliau, segala sakit penyakit sembuh oleh bilur Yesus dalam nama Yesus. Maupun jemaatmu, pemulihan Ibu Tati dan bersyukur beliau dapat beribadah. Maupun Tuhan Bapak Juwadi dan semua jemaat Tuhan yang terganggu dalam kesehatan. Tuhan tolong, kami percaya mereka sembuh, mereka pulih, mereka sehat. Dan kami semua sembuh, kami semua sehat, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan jadikan jemaatmu berkat dimanapun berada. Sepekan yang akan dilalui, Tuhan memberkati dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, sekolah, keluar masuk jemaatmu, segala aktivitas apapun. Bahkan juga dalam peribadatan yang kami kerjakan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan menjadikan segala sesuatunya berhasil. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal, berkati mereka. Doa kami di waktu mendatang mereka boleh ada bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berkati kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi serta sekalian alam. Berkat dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, kasih karunia-Nya, damai sejahteranya, perkenanannya menjadi bagian kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun juga menjadi milik kita sekalian. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.